bahagia itu adalah your decision. Ini adalah keputusan mental Anda. Saya memutuskan untuk bahagia, dan kita itu akan melihat apa sih konsekuensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Pada hari ini Sabrina sedang bersama dengan salah satu dosen UMY, yaitu Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono SEMM, yang merupakan salah satu dosen khususnya di Prodi Manajemen. Kalau selama ini kita sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman mahasiswa IMAPS, kali ini kita pengen denger nih POV dari dosen itu seperti apa. Oke, Prof. Heru, apa kabar hari ini, Prof? Alhamdulillah, Mbak Sabrina. Mbak Sabrina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, baik. Pak. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol ya, Pak, mungkin Profesor bisa perkenalan dulu ke teman-teman, jadi tahu gitu. Bisa perkenalan dulu di kamera. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Sabrina. Nama saya Heru Kurnianto Cahyono. Saya dosen di program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya sudah 20 tahun masa kerja di UMY ya. Mungkin Mbak Sabrina belum lahir ya? Iya, belum lahir, Pak. Ya, alhamdulillah, dan saya sangat menikmati bekerja di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. Menurut Sabrina ya Pak, tadi menarik banget ketika Bapak sudah pernah langsung jadi profesional, bekerja di bank, kemudian Bapak memutuskan untuk menjadi dosen. Nah, motivasi apa yang membuat Bapak akhirnya keluar dari bank kemudian menjadi dosen terutama di UMY gitu Pak? Karena kan saya pribadi sangat tertarik ya dengan dosen-dosen yang sudah punya pengalaman terutama di bidang profesional, karena ketika saya di kelas dan diceritakan berbagai pengalaman dosen terkait sudah pernah bekerja di mana, apa yang dilakukan, seperti apa di lapangan kerja, karena kan nanti saya termasuk teman-teman saya kan juga pastinya akan kerja kan Pak ke depannya gitu. Oke, pertanyaannya luar biasa, sangat bagus ya, dan sangat mendasar. Jadi mengapa kemudian kok memutuskan menjadi dosen ya? Ini ketika kita berkarir juga buat adik-adik sekalian, ada aspek penting yang namanya people atau person organizational fit ya, kesesuaian antara orang dengan organisasi ya. Jadi ketika kita meniti karir itu sesuai dengan passion kita, itu akan bisa memberikan kekuatan lebih ketika kita berkarir di situ. Saya melihat paling tidak ada 3 hal penting yang saya jadikan pertimbangan mengapa saya memutuskan menjadi dosen. Yang pertama adalah jadi dosen itu secara ekonomi cukup baik ya, walaupun saya tidak bilang kaya, tapi itu cukup baik. Yang namanya bekerja kan itu aspek itu juga penting. Kemudian yang kedua, yang lebih penting lagi adalah ketika menjadi dosen itu kita bisa blessing others, Mbak. Yeah. Jadi kita bisa memberikan kebaikan pada banyak orang ya. Dan itu memang sangat tergantung pada niat kita. Jadi kita bisa berbagi pada banyak orang. Ini kan sebetulnya manifestasi dari peran rahmatan lil alamin. Jadi setiap orang itu penting untuk menjalankan aspek rahmat bagi semesta. Dan yang ketiga, menjadi dosen itu selalu belajar ya. Gimana kalau nggak belajar? Misalnya kita masuk ke dalam kelas sementara para mahasiswa itu berbekal Google. Dia bisa cek tuh ya, ketika kita mengajar ini benar nggak sih ya dosennya. Jadi sekarang tantangan berhadapan dengan generasi Anda ya, generasi Z. Generasi Z itu sangat melek teknologi. Dia banyak bisa mengakses pengetahuan yang tersebar ya. Nah, di sini sebetulnya challenge buat para dosen adalah bagaimana mereka harus selalu mengupdate pengetahuan. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa peran ketiga dosen ini adalah kita menjalankan
sunnah Rasul ya. Jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi ini kita selalu belajar. Jadi kembali lagi ada 3 hal penting ya Mbak. Satu adalah secara ekonomi kita cukup baik. Kemudian yang kedua, kita bisa blessing others, menjadi rahmat bagi lingkungan. Dan yang ketiga adalah kita selalu belajar. Ya, saya kira ini wow betul bagi saya. Kadang-kadang saya itu ketika jadi dosen baru, ini cerita sedikit ya. Iya, Pak. Ketika saya jadi dosen baru itu saya menuliskan mau jadi apa sih saya ke depan nih ketika jadi dosen. Itu harus kita tulis. Itu menjadi sebuah energi besar ke depan. Oh, saya pengen seperti ini. Ini membuat kita itu tidak merasa lelah ketika kita harus belajar S2, belajar S3. Padahal ketika kita kuliah S2, S3, saya sudah punya keluarga juga. Ya, kemudian juga ada jadwal mengajar juga. Tapi itu kita lalui dengan lebih ringan. Karena apa? Karena kita punya sebuah harapan. Ya. Jadi saya kira penting buat teman-teman sekalian desain your future. Ya. Kira-kira harapan ke depan Anda ini seperti apa? Ya. Oke. Sangat menginspirasi Bapak karena menurut saya bekerja di bidang pendidikan itu memang sangat banyak bermanfaat untuk orang lain, terutama bagi generasi saya Pak yang masih perlu dididik lagi untuk nanti bisa jadi future agent gitu ya Pak. Karena banyak sekali teman-teman saya sekarang itu ketika kuliah itu kurang kurang konsen, kurang fokus terhadap apa yang dipelajari. Jadi sebenarnya kami ini sangat butuh dosen-dosen yang mampu memahami kami seperti apa supaya kami bisa dibimbing memiliki fokus terhadap apa yang ingin kami tuju. Karena sekarang sangat banyak Pak distraksi, jujur banyak sekali distraksi dari teknologi, dari pergaulan yang membuat kami itu kadang kuliah itu malas gitu Pak. Padahal pendidikan itu sangat penting untuk kami ke depannya. Nah, saya ini sangat terinspirasi dari Bapak. Ternyata kalau dari sisi dosen sendiri, Bapak itu sangat passionate dalam mengajar mahasiswa yang tentunya jika mahasiswa tahu dosen seperti itu, kami juga akan merasakan energi yang sama gitu Pak, energi positif yang sama sehingga akan lebih enak kami sebagai mahasiswa juga bisa belajar dengan lebih baik gitu Pak. Terus dari dengar-dengar Bapak ini juga salah satu guru besar di UMY ya Pak, khususnya Bapak ini guru besar pertama di manajemen. Nah itu kan merupakan pencapaian sangat besar. Nah boleh tahu nggak sih Pak guru besar itu seperti apa sih? Karena kan saya terutama mahasiswa kan mungkin belum tahu guru besar itu dengan bedanya dengan dosen yang biasa itu apa gitu. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya kok bisa menjadi guru besar gitu Pak. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Jadi terkadang masih ada kesalahpahaman seakan-akan guru besar atau profesor itu adalah jenjang akademik dalam pendidikan. Ya, padahal jenjang tertinggi pendidikan itu adalah doktor. Jadi ada sarjana, kemudian S2 itu magister, S3 itu doktor. Ya. Nah, sementara guru besar ini adalah jabatan fungsional dosen. Jabatan fungsional yang bisa diraih syaratnya adalah pertama dia seorang doktor, lalu mempunyai karya-karya karya ilmiah yang punya reputasi internasional. Kemudian juga dia menunaikan tugas lainnya di dalam tridharma perguruan tinggi seperti pendidikan dan pengajaran serta pengabdian masyarakat. Jadi sebetulnya para doktor yang punya karya-karya bereputasi itu punya peluang untuk menjadi profesor. Nah, hal yang menarik adalah saya mendesain untuk menjadi profesor itu sejak saya jadi dosen. Jadi begitu saya jadi dosen, saya sempat bincang-bincang dengan ayah saya. Jadi ayah saya pada saat itu pensiun dari bank pemerintah. Saya juga di bank pemerintah, keluarga saya semuanya keluarga bank. Lalu saya penting untuk meyakinkan pada orang tua saya mengapa saya ingin menjadi dosen. Diskusi cukup panjang ya. Alhamdulillah keluarga cukup demokratis dan mengizinkan saya untuk menjadi dosen. Cuma pesan yang disampaikan oleh orang tua saya adalah do the best ya, lakukan yang terbaik. Nah, di sini kemudian saya teringat
buku Seven Habits nih ya. Jadi kita harus berpikir di akhir nih, apa nih? Walaupun saya akhirnya sekarang menyadari profesor juga bukan di akhir, cuma pada saat itu saya berpikir saya harus punya capaian ke depan demikian. Dan mungkin pada saat itu dosen-dosen belum berpikir untuk menjadi guru besar, menjadi profesor. Karena pada saat itu dosen kita mungkin banyak yang masih S2 dan S1. S3 pun masih sangat jarang. Nah, ini salah satu kekuatannya sebetulnya adalah pada tadi cita-cita, harapan, passion ya. Saya kira teman-teman sekalian ya, Anda aplikasikan pada profesi apapun yang nanti Anda tekuni, Anda perlu punya sebuah achievement kira-kira ke depan apa nih ya yang ingin Anda raih ya. Kemudian ketika Anda menjalani pekerjaan itu, Anda enjoy, Anda mensyukuri prosesnya ya, Anda menikmati prosesnya. Sehingga akhirnya kita merasakan apa yang harus kita tuntaskan bukanlah sebuah beban, tapi itu adalah sebuah ya kita menikmati proses itu ya. Saya kira konsep menikmati ini penting buat teman-teman sekalian, karena menikmati inilah yang membuat energi-energi positif kita itu muncul. Mungkin kalau sedikit saya sampaikan, apalagi di bulan Ramadan ya teman-teman sekalian, di bulan Ramadan ini ketika kita bersyukur, nikmat mungkin akan jauh lebih banyak dilipat gandakan. Karena pada saat biasa saja pun saat bersyukur, nikmat dilipat gandakan. Nah sekarang kita bayangkan di dalam pikiran, perasaan kita itu kita penuh rasa syukur. Bahkan setiap tarik nafas, kita merasakan syukur itu dan tidak memberi kesempatan di luar syukur pada setiap tarikan nafas kita. Maka akhirnya kita ini menjadi orang bersyukur yang terjadi secara unconsciously, secara otomatis kita itu bersyukur. Kalau udah kayak gitu, maka keberuntungan itu pasti akan menjadi milik teman-teman sekalian. Ya, jadi keberuntungan itu bukan random walk, tidak acak, tapi ada patternnya, ada polanya. Pola pentingnya adalah banyak-banyak bersyukur. Ya, jadi ini saya kira sebuah energi. Kita akan punya energi yang dahsyat, yang luar biasa pada saat kita tadi bersyukur. Kalau bersyukur akhirnya apa? Akhirnya kita jadi antusias pada orang lain. Kita senang mengapresiasi orang. Kita senang memotivasi orang. Karena kita sudah tidak terlalu mengejar pujian orang atau apresiasi dari orang, tapi yang terjadi adalah kita sudah mengalami abandon ya. Sehingga secara mental kita jadi lebih suka memotivasi orang lain, memotivasi mahasiswa, menginspirasi. Ini saya kira salah satu rahasia penting orang-orang sukses. Jadi orang-orang sukses itu kuncinya sebenarnya bersyukur. Kira-kira gitu ya. Jadi pada dasarnya itu semuanya tergantung dengan energi yang kita pancarkan ya Pak. Betul. Karena saya sudah pernah membaca buku sama halnya dengan rezeki ya Pak. Itu tergantung juga apa pandangan kita itu baik, energi kita baik, rezeki juga sebenarnya ada di sekitar kita, gak hanya dalam bentuk materi, apa saja itu Pak yang membuat akhirnya kita bersyukur, malah makin banyak lagi yang kita terima gitu ya Pak. Iya betul. Mungkin yang akan saya tanyakan ini sesuai dengan apa yang terjadi kepada mahasiswa, karena Bapak kan mengajar manajemen sumber daya manusia juga. Nah ini kan terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan mahasiswa sendiri, bagaimana sih Pak supaya mahasiswa itu punya dan terdorong untuk memiliki visi, memiliki tujuan, agar tadi kan Bapak sempat mengatakan bahwa apabila kita memiliki tujuan, memiliki apa yang ingin kita capai, target ke depannya, pasti kita akan passionate dalam mencapai target tersebut, sehingga banyak secara tidak sadar itu banyak opportunity yang kita buka sendiri karena memang kita passionate dan kita bertanya-tanya tuh Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk mencapai apa yang akan saya tuju ke depannya gitu. Nah sekarang itu kan banyak mahasiswa yang masih bingung Pak, saya tuh siapa sih? Saya mau ngapain di sini? Besok saya mau apa? Nah, krisis tentang terkait hal tersebut itu sekarang banyak sekali terjadi, terutama di mahasiswa, terkait yang saya katakan di depan tadi, banyak sekali distraksi Pak gitu. Nah mungkin saran Bapak kepada mahasiswa untuk supaya memiliki target, memiliki tujuan dan bisa melepas distraksi tersebut agar kita bisa lebih fokus, itu seperti apa sih Pak caranya gitu? Oke, baik. Saya kira ada dua hal penting. Kita melihat dari sisi
mental ya. Mental kita ini sebetulnya mental defisiensi ataukah mental abundant. Kalau mental defisiensi itu dia akan melihat masa lalu itu penuh kekecewaan. Dia merasa marah dengan apa yang terjadi di masa lalu. Dia belum bisa melupakan hal-hal yang mungkin bagi dia sesuatu yang tidak membuat dia nyaman ya. Kemudian hari ini dia belum bisa menerima dirinya, belum bisa menerima lingkungannya. Lalu kemudian ketika bicara masa depan, dia susah sekali menghadirkan positif dalam optimis ya, antusias menatap masa depan. Karena apa? Karena dia punya beban sejarah di masa lalu tadi. Ini kita bicara dari sisi energi ya. Makanya kalau dalam dunia psikologi itu energi yang paling luar biasa itu adalah energi peaceful dan forgiveness, memaafkan. Jadi kita memaafkan pengalaman yang dulu ya, sehingga kita ketika ingat-ingat peristiwa yang terjadi waktu dulu itu, kita merasa nggak sabar lagi untuk memaafkan ya. Kita nggak sabar lagi untuk memaafkan siapapun yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa itu. Kemudian kita juga memaafkan diri kita sendiri, mungkin kok kenapa ya saya seperti itu dulu. Kita memaafkan diri kita, dan kita juga mungkin ada marahnya sama Tuhan, mungkin sama Allah. Memaafkan itu juga ya. Ini bukan berarti Allah yang salah, tapi kita itu secara psikologis penting untuk menghadirkan perasaan maaf. Ya, memaafkan itu sendiri sebetulnya cara berpikirnya adalah memaafkan adalah sesuatu yang membuat kita itu beruntung. Kenapa? Karena dengan memaafkan maka teman-teman sekalian itu memberikan sebuah gift, sebuah anugerah buat Anda sendiri ya. Karena dengan kita memaafkan maka kita kemudian merasa hari ini lebih tenang dan menatap masa depan itu jauh lebih optimis. Nah ini cara berpikir ini penting dibangun. Sekali lagi orang-orang sukses tadi ketika dia abundant, kemudian cara berpikirnya melihat dunia lebih baik, maka itu akan mengantarkan dia pada sukses. Dan ingat, jangan hanya menyandarkan pada IP. Itu sering saya katakan. IP 4 banyak sekali nggak sukses juga atau kurang sukses. Ya, artinya ini harus didukung oleh aspek yang sifatnya atau aspek soft skill. Ada hard skill, ada soft skill. Ya, jadi Anda bisa bayangkan IP-nya tinggi nih, tapi ngelihat masa lalu dia kecewa, lihat hari ini nggak terima, lihat masa depan pesimis. Wah, suksesnya jadi sangat berat itu. Ya, tapi kalau IP-nya biasa-biasa saja, tapi ngelihat masa lalu dia damai, lihat hari ini dia tenang, dia menerima, dia banyak bersyukur, menatap masa depan jauh lebih optimis, maka peluang sukses, bahkan saya yakin itulah orang-orang sukses. Karena sukses harusnya berawal dari mindset, dari cara berpikirnya. Kaya berawal dari apa? Dari mindset, dari cara berpikirnya. Maka kemudian realitas akan mengikuti ya. Ini poin pertama. Poin kedua apa? Poin kedua adalah penting buat kita ya, buat teman-teman juga itu membangun relasi terbaik. Karena kita hidup ini nggak sendirian ya. Relasi itu dengan siapa? Yang pertama jelas dengan yang menciptakan kita, dengan Allah. Ini momentum yang dahsyat di bulan Ramadan ini ya. Sehingga kita selalu memperbaiki dan kualitas terbaik hubungan kita dengan Allah adalah level takwa ya, la'alakum tatakun. Kemudian yang kedua adalah hubungan dengan kedua orang tua. Wah, ini luar biasa ini. Dengan kedua orang tua, apalagi adik-adik sekalian masih ada orang tua, masih ada ibu, ayah, itu sebetulnya pintu surga terbuka sangat lebar. Ini perbaiki terus hubungan dengan kedua orang tua. Dia mengantarkan Anda bukan hanya sukses nantinya di akhirat, tapi di dunia pun Anda sukses ya, dengan Anda membangun hubungan terbaik dengan kedua orang tua. Dan yang ketiga, pada saat nanti Anda menikah, Anda ngelola keluarga itu Anda harus membangun hubungan terbaik juga dengan pasangan ya, entah itu dengan istri atau dengan suami. Kemudian hubungan terbaik dengan anak ya. Karena ini energi yang paling inti. Kalau kita punya masalah dengan
apa yang tadi saya sebutkan, maka luka batinnya begitu dalam. Ya, jadi kita akan sangat ceria, sangat tersakiti itu ketika konfliknya seputar itu. Iya. Ya, kemudian juga lagi hubungan dengan orang-orang lemah. Orang-orang lemah itu sangat luar biasa, doanya mustajab. Jadi nanti ya sebagai profesional dan sebagai leader di masa depan, maka Anda harus berorientasi pada umat. Jadi yang namanya leadership itu sebetulnya adalah orang-orang yang influence others, tapi bermula dari influence yourself. Jadi mempengaruhi diri Anda dulu ya. Misalnya saya pengen membangun optimisme buat teman-teman kerja nih, maka saya harus optimis dulu. Saya mengajak misalnya dalam satu kelas ya, saya memulai kelas. Saya mengatakan, saudara sekalian, hari ini saya sangat berbahagia. Nah, saya harus berbahagia dulu nih supaya energi bahagianya itu menular di dalam kelas. Ya, ini yang namanya kita memimpin itu dengan sikap, perilaku dan hati kita. Ya, hati kita akan bicara jauh lebih keras daripada ucapan kita. Sehingga sebetulnya sebagai pribadi yang tangguh nih, ketika nanti bicara leadership di sini sebetulnya saya memaknainya bukan hanya dari sisi posisi atau jabatan, tapi leadership ini dari sisi personal. How to control yourself, how to lead yourself. Jadi bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Dan inilah yang sebetulnya menjadikan leadership ini sebuah perjalanan. Karena berkaitan dengan kita. Dan nanti orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang punya respon terbaik atas situasi apapun yang dialami. Karena teman-teman sekalian nanti akan mengalami situasi yang bervariasi. Kadang situasinya baik, kadang kurang baik, kadang sangat baik. Ya. Nah, bagaimana kita itu kemudian tidak menyalahkan situasi, tapi kita bisa merespon sekali lagi atas berbagai situasi. Kalau saya sering memberi contoh yang paling mudah, itu adalah ketika kalau pengalaman saya itu, saya mengalami delay pesawat misalnya, atau saya lagi terjebak kemacetan, lalu saya berkata pada diri saya, mungkin ya kebanyakan orang saat ini sedang kecewa, sedang marah. Karena apa? Situasi yang seperti itu. Dan energi yang berputar di sekeliling kita adalah energi kecewa, marah, jengkel. Kalau Anda mau menjadi sutradara diri Anda sendiri, Anda mau jadi aktor diri Anda sendiri, ya, Anda mau lead yourself, maka coba buat keputusan yang membuat Anda justru bisa lepas dari perasaan tadi. Ya. Tiket penting adalah bersyukur. Sekali lagi, hari ini ya teman-teman yang sedang menonton, Anda sebetulnya hari ini bisa memunculkan perasaan sedih. Ketika pikiran Anda mengingat pengalaman sedih Anda. Dan pada saat ini, Anda juga bisa sangat bahagia ketika Anda mengingat satu hal saja pengalaman luar biasa yang Anda alami. Jadi sebetulnya apa? Bahagia itu adalah your decision. Ini adalah keputusan mental Anda. Saya memutuskan untuk bahagia. Dan kita itu akan melihat apa sih konsekuensinya kalau kita bersyukur dan bahagia. Pasti ini adalah jalan menuju kesuksesan kita. Ya, sekali lagi kata kunci untuk menjadi pribadi yang sukses, kendalikan betul respon Anda atas berbagai situasi yang kita alami. Ya, kira-kira itu. Oke, baik teman-teman, very inspirational apa yang disampaikan Prof. Heru terkait kita sebagai manusia harus bersyukur, karena bersyukur itu memancarkan energi yang akan kembali lagi ke kita dengan lebih positif gitu teman-teman. Banyak sekali yang sudah kita obrolin dengan Prof. Heru terkait mulai Prof. Heru memulai pendidikan terutama di manajemen sampai akhirnya bisa menjadi dosen di manajemen setelah bekerja di bank, kemudian menjadi guru besar dan berbagai pengalaman dan aspek-aspek penting dalam kehidupan yang tadi sudah disampaikan sangat bisa bermanfaat terutama bagi kami mahasiswa Pak yang sedang mencari jati diri. Perlu sekali untuk kami mempunyai fokus dan mempunyai
suatu hal yang membuat kami tidak terdistraksi dan selalu bersyukur, selalu passionate terhadap apa yang akan kami capai ke depannya, dan supaya nanti ketika kami sudah dewasa bisa menjadi orang yang baik, yang memberi bermanfaatan untuk orang-orang di sekitar kami, yang fokus kepada umat ya Pak. Iya. Seperti Muhammadiyah sendiri ya Pak, yang memang fokus kepada pendidikan umat, secara sosial juga. Nah, kedepannya saya berharap saya sendiri dan juga teman-teman saya bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk umat. Amin, amin. Oke, amin. Terakhir Pak, mungkin untuk menutup, ada kritik, saran untuk IMAPS atau untuk mahasiswa yang bisa Bapak sampaikan sebelum kami mengakhiri podcast pada hari ini. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Jadi saya melihat IMAPS ini kan termasuk masih baru ya. Jadi apa yang sudah dilakukan saat ini ada keterbatasan, tapi banyak hal yang juga sangat baik. Yang terpenting adalah kita harus selalu melakukan refleksi ya, untuk selalu melakukan perbaikan. Refleksi itu berawal dari kesadaran bahwa ada hal yang tidak kompeten dalam diri kita ya. Ini yang namanya conscious incompetence. Jadi Anda menyadari ada hal-hal yang belum kompeten. Nah, kemudian buat teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini pinter itu tidak cukup, kecerdasan intelektual itu tidak cukup. Sehingga apa? Sehingga penting Anda menjadi pribadi yang kreatif. Oke, pinter, lalu kreatif. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, jadilah orang-orang yang punya integritas. Ini penting, apalagi moralitas keagamaan itu ada dalam institusi kita. Dan yang keempat, sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat buat lingkungan. Jadi kita bicara mengenai social impact. Maka orang yang ideal nih, Anda sebagai sosok ideal kelak, maka Anda pinter itu harus kita raih, kita belajar terus ya. Dan itu sifatnya tidak statis, terus kita belajar. Yang kedua kreatif, yang ketiga tadi adalah punya integritas, dan yang keempat social impact. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Prof. Heru atas podcast hari ini yang sangat menginspirasi. Semoga teman-teman yang menonton bisa ikut terinspirasi dan mulai beranjak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, itu tadi podcast pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.